Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Ibda, dan kali ini kita akan mereview buku yang menarik ya, yaitu Kiai Haji Ahmad Suyuti Abdul Qadir Guyangan, penerus perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari oleh Dr. Jamal Makmur Asmani MA. Kita langsung ke biodata atau fisik buku ya. Judulnya adalah Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Guyangan, penerus perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari. Penulisnya adalah Dr. Jamal Makmur Asmani MA, dan ini terbit tahun 2019 kemarin ya. ISBN oleh Global Press dan penerbitnya Leska, Lembaga Studi Kitab Kuning, dan ini tebalnya 32 plus 230 halaman. Covernya seperti ini ya, bisa dilihat. Belakangnya juga ada endorse, dan kertasnya seperti ini, bisa dilihat. Nah, oke, itu untuk biografi biodata ataupun identitas buku. Kita akan ke isi atau daftar isi buku ya. Jadi buku ini merupakan buku biografi salah satu kiai yang alim di Kabupaten Pati yang sudah mendunia kan ya. Nah, untuk bagian pertama ada pengantar dari Dr. Andes Kiai Haji Najib Suyuti MAG, ada pengantar penulis dan lain sebagainya. Kemudian bab 1 silsilah keluarga Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir, yang mulai dari mengenal desa Guyangan, 3 bersaudara dari Lasem Rembang, kelahiran, istri, anak, cara mendidik anak, wasiat, wafat, sampai haul. Dan episode 2 ada episode intelektual Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir, mulai dari pendidikan keluarga, mengembara dari pesantren ke pesantren, belajar di Haromain, mematangkan diri, Tebu Ireng, dan Torekoh. Bab 3 guru dan teman perjuangan Kiai Haji Ahmad Suyuti Abdul Qadir. Gurunya banyak sekali ya, mulai dari Kiai Haji Idris Jamsaren Solo, Kiai Haji Khalil Kasingan ya, Kiai Haji Munawir Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Mahfud Salam Kajen. Teman perjuangan ada Kiai Haji Bisri Mustafa atau Gusmus, Kiai Haji Muhammadun Abdul Hadi Kajen, Kiai Haji Abdul Zain Salam, Kiai Haji Muhammadun Pondoan, Kiai Haji MA Sal Mahfud. Bab 4 ada karakter Kiai Haji Ahmad Suyuti Abdul Qadir ya, mulai dari haus ilmu, rendah hati, sampai penyayang. Dan bab 5 strategi dakwah Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir, mulai dari melayani, merangkul seluruh elemen masyarakat, murah hati, dermawan, dan rajin silaturahim. Bab ke-6 ada mengasuh santri ya, ada santri kalong, santri mukim, cara mendidik santri, pesan dan sosok idola. Bab ke-7 kemajuan pesantren dan madrasah Rodotul Ulum Guyangan ya. Memimpin Nahdlatul Ulama dan aktif di partai, jaringan Haromain Kiai Haji Ahmad Suyuti Abdul Qadir, jaringan Tebu Ireng Kiai Haji Ahmad Suyuti Abdul Qadir, pemikiran fikih Kiai Haji Ahmad Suyuti Abdul Qadir, wawasan kebangsaan kemasyarakatan Kiai Haji Ahmad Suyuti Abdul Qadir. Bab ke-13 wawasan pendidikan Kiai Haji Abdul Qadir. Bab ke-14 hisab dan aurat Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir. Bab ke-15 meneruskan perjuangan Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir. Di dokteran juga ada penutup, daftar pustaka, sekelas penulis, dan lampiran foto penulis ketika wawancara kepada Nuriyah dari sosok Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Guyangan ini. Buku ini menjelaskan banyak hal, dan saya kira santri Guyangan YPRU harus paham dan membaca buku ini, karena ini menjadi salah satu rujukan yang saya kira komprehensif ya, mulai dari awal beliau kanak-kanak sampai meneruskan pola perjuangan ataupun perjuangan atau kiprah beliau. Nah, dalam buku ini juga banyak sekali disebutkan jaringan keilmuan atau intelektualitas dari Mbah Suyuti ini ya, mulai dari guru dan teman perjuangannya. Artinya nasab keilmuan beliau ini tidak hanya dari lokal Indonesia, tapi juga sudah ke internasional ya, yaitu di Haromain ya. Terbukti beliau belajar banyak beberapa kiai atau ulama besar yang memang membawa beliau untuk berkiprah di dalam memperjuangkan Islam ataupun menjadi aktivis ataupun penggerak dari Jamiah Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, buku ini bagi saya sendiri ya memiliki beberapa kekurangan atau bisa disempurnakan. Yang pertama dari sisi teknis ya, penulisan
judulnya, misalnya KH.A Suyuti Abdul Qadir Guyangan, penerus perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini kalau bagi orang yang sentimen ataupun NU-nya itu tulen, tentu harus cuma menulis Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu saya kira lebih sempurna, tapi saya yakin penulis memiliki alasan sendiri mengapa menulis Kiai Hasyim Asy'ari, karena Hasyim Asy'ari sekarang itu banyak ya, tidak hanya pendiri NU. Maka perlu ditegaskan kalau ini memang yang dimaksud adalah pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, harus diberi pembeda, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian pada aspek substansinya, penerus perjuangan harusnya di dalam bab guru-guru ini dijelaskan bahwa Kiai Suyuti ini memang meneruskan perjuangan dari aspek apa saja, dari fikrohkah, dari akidahkah, dari harokahkah, atau amaliyah. Itu perlu dijelaskan bahwa tidak hanya menjadi pemanis judul ya, tapi benar-benar tersurat gitu loh, tidak hanya tersirat kalau bisa, karena agar pembaca itu integral. Ternyata Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Guyangan memang benar-benar penulis Bahasim dari segi apapun, tidak hanya dari segi yang tidak ditulis di sini, artinya harus tersurat, ditulis jelas. Meskipun di halaman 39 disebutkan salah satu guru beliau ya, tapi penulis hanya mengulas siapa itu Bahasim, hanya 5 paragraf itu. Artinya perlu dijelaskan lagi bahwa Bahasim itu tokoh besar, ulama besar ya, dan beliau memang mewarisi pemikirannya, akidahnya, harokahnya, fikroh dan lain sebagainya yang diteruskan oleh Kiai Haji Ahmad Suyuti. Saya kira itu penting. Meskipun di belakang juga ada pesan sedikit ya, ini perlu dielaborasi lebih dalam atau lebih luas menurut saya, karena poinnya itu sebenarnya tidak hanya mengulas Mbah Suyuti, tapi juga perlu mengulas integrasi ataupun ternyata nyambung dengan penerus perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, di belakang juga ada beberapa endorse ya, dan ini mewakili sebenarnya dari judul ini, yaitu nek dadi kiai kowe siap larat. Jika jadi kiai kamu siap miskin. Pesan ini disampaikan Kiai Hasyim secara langsung kepada Kiai Suyuti. Jadi itu menjawab judul ini sebenarnya, tapi kan perlu dielaborasi lebih dalam ya, tapi juga perlu kerja keras sebenarnya. Kemudian ada juga endorse dari Mutasar PBNU ya, murid Kiai Suyuti di TP Tebu Ireng, yaitu Kiai Haji Muksid Nuzadi. Kiai Suyuti Juwana sudah menjadi qori, balah, membaca kitab di Pondok Tebu Ireng. Kemudian Kiai Haji M. Najib Suyuti, putra Kiai Suyuti dan pengasuh BP Rodotul Ulum Guyangan, memberikan endorse buku ini sangat perlu dibaca, khususnya oleh para santri dan para alumni pesantren Rodotul Ulum Guyangan, untuk mengingat dan meneladani perilaku serta perjuangan Mbah Suyuti. Jadi itu. Nah, saya kira kelebihannya buku ini, saya kira raksasa pemikiran ataupun kiprah dari kekiaian Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Guyangan ini terbongkar di sini. Meskipun tadi ada beberapa perspektif saya ya kekurangan, tapi itu sebenarnya tidak masalah karena akan terjawab dengan ketika Anda sudah membaca buku. Jadi kelebihannya pertama memberikan banyak wawasan kepada para pembaca, khususnya mungkin ditujukan kepada alumni ataupun santri dari BP Rodotul Ulum Guyangan sendiri, bahwa Kiai Haji Ahmad Suyuti memiliki pemikiran yang luar biasa, kiprahnya besar dan merupakan tokoh besar tidak hanya di PANI tapi juga tingkat nasional maupun internasional. Kemudian buku ini juga menginformasikan bahwa kiai lokal itu ternyata memiliki kiprah yang luar biasa. Tentu di PANI banyak kiai ya, baik nanti dari Kajen, dari Pakis, dari Juwana, dari Guyangan maupun daerah-daerah lain yang tentu perlu ditulis dalam bentuk buku biografi. Secara fisik buku ini juga menarik ya. Ini juga judulnya, tulisannya juga emboss, artinya ini bagi orang yang paham buku menarik gitu dan elegan gitulah. Kemudian untuk di sisi lain saya kira juga sudah lengkap karena secara ilmiah penulis juga luar biasa, dan di sini juga ada beberapa lampiran foto ya, bukti otentik ataupun lampiran foto beberapa karya dari Kiai Suyuti itu sendiri, seperti foto Kiai Suyuti ya. Kemudian ada Syekh Umar Hamdan Maka, ada gambar
Mbah Hasyim matur Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian manuskrip kitab Kiai Haji Abdul Qadir tentang tahun kelahiran Kiai Suyuti, ada gambar ke-6 ini ya, bisa dilihat. Manuskrip kitab Kiai Suyuti ketika belajar kepada Syekh Umar Hamdan dan lain sebagainya, termasuk dokumentasi penulis ketika mencari data pada duriyah ataupun keluarga dari Kiai Suyuti itu sendiri. Jadi itu kira-kira untuk kekurangan dan kelebihan, tapi saya kira buku ini raksasa pemikiran Kiai Suyuti terbongkar dan Pak Jamal bekerja keras untuk membongkarnya, dan ini saya kira kerja yang luar biasa. Demikian tadi review buku Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Guyangan, penerus perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari, yang ditulis oleh Bapak Dr. Jamal Makmur Asmani MA, yang menjadi salah satu penulis produktif, menulis banyak buku biografi maupun keislaman dan lain sebagainya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada tutur kata atau kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan salam literasi.